lebih cepat lebih baik. Jangan melanjutkan penderitaan korban Lapindo. Didukung oleh your window to the world. Protect them with the thinnest, lightest, and strongest lenses. Perfect coat, virtually dust-free. Fight your eye fatigue. Near vision, far vision, and intermediate vision. Fit for everyone. Essilor, seeing the world better. The new Surya Slims White Edition. Berawal dari sebuah tekad, didukung semangat, keuletan, terus berpacu bersama Mandiri menembus batas keindahan. Hubungan seksual kami lebih bergairah karena On Clinic. Jadilah pasangan On Clinic. Siapkah lidahmu berpetualang? Siap? Tabungan BSM dari Bank Syariah Mandiri. Sebuah pengalaman baru. Mengagumi bumi pertiwi. Memperkaya jiwa dengan ragam budaya. Mendengar alunan musik dalam harmoni. Nikmati Indonesia yang sesungguhnya, di mana segala yang terbaik dari bangsa ini kami hadirkan sebagai layanan terbaik dalam armada baru. Garuda Indonesia Experience. didukung oleh Pak Farid, boleh cerita nggak, waktu lumpur itu sudah mulai menggenang, apa Anda nggak sempat menyelamatkan aset-aset Anda? Kebetulan saya waktu ledakan pipa tanggal 22 Oktober, saya kebetulan ada acara keluarga itu 1000 harinya nenek saya di Blitar, terus
3 hari saya dikasih kabar kalau rumah sudah kemasukan lumpur mata kaki waktu itu. Warga di situ membantu untuk mengeluarkan dulu barang kan. Jadi ya jadi lempar jadi. Oh, ditaruh begitu Iya, digeletakin. jadi Rusak semua. Rusak. Iya, baik. Apa usaha Pak Farid dan bagaimana kisah hidupnya? Ikuti kisahnya berikut ini. Semburan gas dan lumpur panas Sidoarjo tidak hanya menenggelamkan rumah warga, tetapi sekaligus melenyapkan usaha warga. Seperti yang dialami Rudi Farid, warga asal desa Kedung Bendo, Perum Tanggul Angin Anggun Sejahtera, Perumtas Sidoarjo. Sebanyak 6.518 unit rumah di Perumtas hancur. Begitu juga usaha percetakan Farid yang lenyap tak berbekas. Saya kalau usaha tidak minta ganti rugi, Pak. Aset saya yang rumah aja lah. Itu bayar sesuai Kepres 14. Itu aja saya minta. Saya tidak minta menuntut ganti rugi, tidak ada. Saya tidak ada pikiran itu. Kenapa Lapindo mengadukan B2B itu? B2B itu kan untuk perusahaan-perusahaan besar, memang pabrik. Itu saya perusahaan rumah kok. Usaha sendiri. Farid yang sempat menerbitkan media tabloid lokal ini memang tidak seberuntung teman-temannya yang telah mendapat ganti rugi sebesar 20%. Farid mengaku hingga kini belum terima ganti rugi sepeser pun. Ia sudah mengurus ke berbagai pihak, namun hingga kini belum ada tanggapan dari PT Minarak Lapindo Brantas. Jadi rumah Anda terendam ini? Sudah tidak terendam, sudah hancur, Pak, hilang. Hilang? Iya. Tidak berbekas sama sekali ya? Bekas. Iya. Kalau boleh tahu berapa kerugian Anda? Kalau rumah, Pak, itu totalnya 367. 367 juta? Iya. Nah, problem Anda adalah soal ganti rugi ini Anda dianggap perusahaan. Iya. Bukan warga biasa. Bukan warga biasa. Apa bedanya B2B dengan pergantian rugi melalui peraturan presiden? Kalau penyelesaian biasa itu kan tanah dihargai 1 juta, bangunan 1,5 juta. Kalau B2B itu nego, Pak. Nego dan harganya jauh lebih rendah dari Kepres 14. Anda menolak? Jelas menolak, Pak. Artinya saya belum diketemukan. Kalau B2B kan harus dengan perusahaan itu, dengan Minarak harus ketemu. Ini belum ketemu, terus ditentukan sendiri gitu loh. Keluar anunya sendiri. Pernah ada surat resmi yang ditujukan ke Anda soal ganti rugi ini? Saya sudah menulis surat ke Ciponto, Pak. Isi suratnya apa? Saya minta untuk dikembalikan hak saya seperti sesuai Kepres 14. Jadi prosesnya proses rumah tinggal. Karena ini yang dipakai itu rumah tinggal. Bukan kantor, bukan pabrik kantor. gitu ya. Jadi tuntutan Anda ganti ruginya berapa menurut Anda yang layak? Yang layak ya 300 lebih itu. Sesuai Kepres 14 2007. Tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Belum ada jawaban. Setelah 3 tahun Anda belum dibayar juga atau belum ada dibayar juga. kesepakatan soal ganti rugi? Belum. Dan pada waktu 2006 yang lalu 2008 yang lalu kan ada bantuan hutang itu, Pak, dari untuk lebaran. Saya tidak diberi karena saya belum terima 20%-nya. Dan sekarang saya sudah habis kontrak, akhirnya saya kontrak dengan biaya sendiri 1 tahun. Akibat dari semua ini kepada Anda apa? Ya hancur harapan yang akan saya harapan saya yang masa depan itu. Dan saya mohon ya kalau penyelesaian Lapindo ini lebih cepat, lebih baik, jangan melanjutkan penderitaan korban Lapindo gitu loh, Pak. Lebih cepat, lebih baik, jangan melanjutkan penderitaan korban Lapindo. Nah, terakhir ini ke Pak Tamrin.
Kalau tadi Anda sudah menjelaskan dampaknya, kemudian harusnya peran yang dimainkan oleh pemerintah. Tapi kalau Anda sendiri melihat jalan keluar apa yang terbaik bagi semua pihak untuk menyelesaikan persoalan Lapindo ini? Saya kira bisa 3 langkah pada 3 lingkup sekaligus. Langkah yang pertama pada lingkup Jawa Timur dan Sidoarjo. Saya kira di situ barangkali NGO-NGO nasional dan lokal di situ dan internasional itu bisa membantu warga itu untuk membangun kembali kehidupan yang tadi diistilahkan dengan membangun kembali kehidupan. Karena belajar dari pengalaman penanganan pengungsi di daerah-daerah konflik itu yang menyelesaikan para pengungsi itu adalah NGO-NGO, LSM-LSM lokal, nasional dan internasional kerjasama. Mereka jejaring dan bekerja sama. Saya kira itu perlu diupayakan. Nah, kemudian yang kedua, saya kira pemerintah nasional harus ditekan bahwa ini adalah satu kejahatan. Nah, karena ini satu kejahatan, pertama-tama harus menunaikan kewajibannya membayar ganti rugi itu, dan kalau bisa itu diseret ke pengadilan, tetap harus diseret karena ini satu kejahatan korporasi. Tapi SP3 kan membantah statement Anda ini. Betul, karena SP3 itu sudah keluar, maka datang lingkup yang ketiga pada lingkup internasional. Nah, saya kira karena di lingkup nasional sudah macet dengan keluarnya SP3, pemerintah nasional Indonesia dan juga Lapindo itu harus dilaporkan ke UN, ke PBB bagian pengungsi, bahwa ada penelantaran negara dan kejahatan korporasi terhadap warga negaranya sendiri. Sehingga 3 lingkup itu saya kira harus dilakukan. Baik, setidaknya itu pandangan Anda untuk penyelesaian kasus Lapindo ya. Terima kasih Pak Tamrin. Ya, sama-sama. Juga terima kasih ya Pak Farid untuk hadir di Kikendi. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti cerita tentang Lapindo ini, Anda bisa membaca di Media Indonesia Minggu. Seperti biasa, di ujung ini saya akan membagikan satu buku bagus, Life Lessons lagi, kisah-kisah nyata, menggugah, dan 7 petunjuk menemukan kedamaian hidup. Ini akan saya bagikan buat Anda semua. Dan juga bagi Anda yang di rumah, Anda bisa mengakses buku ini gratis melalui kikendi.com. Baik, mudah-mudahan dengan mengangkat topik ini, kita menyadari bahwa masih ada persoalan yang belum selesai dan masih ada saudara-saudara kita yang menderita karena kasus ini. Sampai jumpa. Perahu negeriku, perahu bangsaku, menyusuri gelombang. Semangat rakyat, kibar bendera, menyeruak lautan. Kami melangkah di depan, melambaikan tantangan. Di atas tanah, dari dalam air, tumbuh kebahagiaan. Di sawah kampung, di jalan kota, terbit kesejahteraan. Tapi ku heran di tengah perjalanan muncullah ketimpangan. Tapi ku heran di tengah perjalanan muncullah ketimpangan. Aku heran, satu kenyang 1000 kelaparan. Aku heran, keserakahan diagunkan. Aku heran, yang salah dipertahankan. Aku heran, yang benar disingkirkan.